Oke, kita masuk pada materi ya. Ini adalah pengantarnya. Nah, kalau pada zaman dulu itu, penyakit kusta itu banyak orang yang takut ya. Karena apa? Itu sangat mengerikan. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan orang yang penyakit kusta itu diasingkan dari orang banyak. Nah, kalau zaman sekarang apa itu ya? Orang yang terkena virus corona ya, cepat diasingkan karena harus diisolasi. Baca ya. Nah, katanya apalagi ini dia ya, ciri-ciri penyakit kusta pada zaman perjanjian lama. Nah, lihat ini gambarnya ya, mereka diasingkan oleh masyarakat. Betapa hinanya perasaan mereka, betapa sedihnya hati mereka ya, tidak ada teman, dikucilkan, diasingkan, tidak ada yang mau memperhatikan. Mereka tinggal di goa-goa. Dibaca ya. Nah, ini dia ya gambarnya. Nah, keadaan tangan mereka begini nih, kayak terpotong ya, karena pelan-pelan itu kan bernanah, pelan-pelan habis tuh jarinya, kayak agak kebiru-biruan, pokoknya menjijikkan lah, bau gitu, sehingga tidak ada orang yang berani memperhatikan mereka atau menolong mereka. Nah, ini dia gejala penyakit kusta. Kalau sekarang ini disebut dengan penyakit lepra ya. Nah, baca ya, ada yang pertama ada benjol-benjolan, rambut di kepala rontok, membusuk, kemudian jari pelan-pelan digerogoti, dan mereka juga bisa mati loh pelan-pelan. Karena memang tidak ada yang memperhatikan. Nah, di dalam Alkitab ada seorang yang ditolong oleh Tuhan. Siapa namanya? Adalah Naaman. Ya, Naaman seorang panglima Raja Aram. Kalau panglima berarti dia sudah punya jabatan. Raja sangat menyenangi dia. Raja sangat menyukai dia karena dia selalu menang dalam peperangan. Dia tidak pernah kalah. Jadi Naaman ini sangat bisa diandalkan. Tetapi apa yang terjadi? Naaman memiliki penyakit kusta. Nah, Naaman yang disayang raja terkena penyakit kusta. Walaupun dia seorang panglima, ternyata penyakit kusta itu tidak memandang panglima atau tidak. Penyakit kusta bisa menyerang siapa saja. Seperti zaman sekarang, yaitu apa? Virus corona. Demikian juga penyakit kusta pada zaman itu. Nah, Naaman pada saat itu disuruh oleh Nabi Elisa untuk mencelupkan dirinya ke sungai Yordan. Nah, tapi Naaman pertama-tama dia sombong. Masa mesti ke sungai Yordan mencelupkan diri 7 kali? Aku kan panglima. Apa salahnya Nabi Elisa membawa obat ke sini? Pikir Naaman. Tetapi Naaman ditegur oleh teman-temannya. Ikuti aja dulu. Nah, akhirnya karena Naaman mengikutinya, yang terjadi padanya yaitu Naaman sembuh. Dia mau mencelupkan dirinya ke sungai Yordan. Akhirnya dia melihat kuasa Allah. Ternyata Naaman gitu ya. Walaupun dia panglima, dia gak bisa menyelamatkan dirinya. Walaupun dia hebat dalam bertempur, tapi gak bisa dia menyembuhkan penyakitnya. Hanya Allah yang sanggup. Oke anak-anak Miss, silakan kerjakan latihan 1 tentang pengalamanmu ketika Allah menolongmu. Kita lanjut materi ya, tentang kita harus bersyukur bahwa Allah lah yang menolong kita. Nah, Naaman tadi juga walaupun hebat, hanya kita alami. Sebab apapun kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pertolongan Allah kita butuhkan dan kita rasakan bukan hanya ketika kita sedang bersuka cita, namun juga ketika kita dalam masalah.
Pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Misalnya, Allah memberi kita hikmat sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mengingatkan supaya kita jujur ketika sedang menghadapi ulangan, bersyukur atas makanan, minuman, keluarga, dan lain-lain. Oke, dibaca ya.